Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu bersama keluarga. Hari ini saya mau membawa kabar buruk dari tim nasional Malaysia umur 23. Nah, tapi sebelum saya menjelaskan ini lebih jauh, teman-teman, saya mohon kepada teman-teman untuk subscribe channel ini dan bantu saya agar selalu semangat dalam memberitakan informasi-informasi yang hangat. Oke, jadi gini teman-teman ya, setelah kemarin timnas atau Harimau Malaya umur 23 ini melakoni atau menjalankan laga uji coba kepada dua klub dari Liga Super Malaysia. 2 kali pertandingan, 2 kali pula mereka memperoleh kemenangan. Nah, ini adalah kabar gembira bagi fans Harimau Malaya. Tentu ya, buat siapapun, karena ini kan baru direkrut ini, pemain-pemain ini bergabung di dalam timnas umur 23 Malaysia ini ketika mereka mengadakan Elite Game waktu itu. Lalu kemudian mereka melakukan TC ya, training camp, dan kemarin itu mereka melakukan laga uji coba kepada 2 klub dari Liga Super Malaysia. Nah, ini tentu adalah kabar baik. Tapi kabar buruknya teman-teman ya, bagi fans Harimau Malaya ini, atau tentu farm sendiri, atau tentu pelatihnya sendiri, kabar buruknya adalah diberitakan oleh jurnalis Astro Arena, yaitu Julhelmi Zainal Azam. Dia mengatakan ada 4 pemain Harimau Malaya umur 23 ini mengalami cedera menjelang turnamen Piala AFF. Ini inilah yang dikatakan bahwa memang ada untungnya. Laga uji coba ini ada untungnya, ada ruginya juga. Tapi memang itu harus dilakukan. Nah, yang tidak berani lakukan laga uji coba, ya itu namanya tidak benar-benar serius dalam menangani timnasnya. Nah, dia mengatakan ada 4 orang pemain Harimau Malaya umur 23 ini mengalami cedera. Yang pertama adalah Hakimi Azim Rosli. Yang kedua adalah Safizan Arsyad. Yang ketiga adalah Fahrul Haikal. Yang keempat adalah Gepa Firhan. Kita tahu ya teman-teman, bahwa sebentar lagi ya, tanggal 15 ini sudah mulai bergulir nih. Tanggal 15 Juli ini sudah mulai bergulir Piala AFF ini. Nah, kalau misalnya mereka cedera dalam waktu dekat ini, ya tentu ini juga membuat pelatih atau membuat federasi itu agak kebingungan ya, setelah mereka kemarin bagaimana euforianya fans Harimau Malaya ini mengatakan bahwasannya mereka siap, bahkan pelatihnya sendiri mengatakan bahwa siap dan percaya diri kepada timnya untuk melawan satu grup di dalam grup A, yaitu Indonesia, Filipina, dan Brunei. Nah, ini kalau kita lihat keadaannya sekarang setelah mereka laga uji coba, ada 4 pemain mereka yang cedera. Ini artinya ya kan memang nggak ada waktu lagi untuk mereka memanggil pemain baru lagi. Nah, padahal mereka itu ada rencana untuk mengurangi pemain. Tapi ketika lihat kondisi 4 pemain utamanya ini cedera, dan gagal lah ini mengurangi pemain, ya ngurangin siapa lagi? Kan gitu ya. Mau pulangkan mereka, ya 4 orang ini adalah pemain intinya mereka. Nah, kalau mereka dipulangkan, ya rugi nanti mereka ya. Masukin lagi, mereka harus cari lagi pemain baru untuk gabung di dalam skuad ini. Nah, tentu itu tidak akan dilakukan oleh pelatih timnas Harimau Malaya umur 23 ini. Nah, ini adalah kabar buruk yang datang dari timnas Harimau Malaya. Di samping itu teman-teman, ada kabar dari Thailand ya. Jadi pelatih Thailand ini mengatakan bahwasannya hanya Indonesia dan Vietnam tim yang paling kuat yang kami hadapi di Piala AFF umur 23 tahun 2025 ini. Wow, ini memang ya, setelah Thailand mengganti pelatih mereka ya, pelatih mereka itu berasal dari Jepang, lalu kemudian diganti oleh pelatih lokal mereka. Nah, tentu sebelumnya kita tahu timnas umur 23 Thailand itu 2 kali melakukan laga uji coba dan 2 kali pula kalah, nggak tanggung-tanggung kalah dari Hong Kong. Kalah dari Hong Kong, teman-teman, yang kita tahu Hong Kong itu ya jauh lah ya. Nah, kalah dari Hong Kong. Nah, ini artinya begitu mereka mengganti pelatih, tentu pelatih lokal ini juga tahu seluk-beluk bagaimana permainan atau strategi para pelatih di Asia Tenggara ini. Nah, kalau kita lihat kan dari zaman dulu, Thailand ini memang ya lawan yang sulit bagi Malaysia, bagi timnas Indonesia itu lawan yang sulit. Nah, mungkin Vietnam dan Thailand ini memang mereka itu seimbang kan, tapi kalau buat timnas Malaysia, buat timnas Indonesia itu lawan yang sulit. Nah, tapi sekarang dia mengatakan bahwa lawan yang sulit bagi kami, bagi Thailand, yaitu Vietnam dan Indonesia. Ini tidak mudah untuk menjalankan turnamen ini, kata dia. Apalagi dia mengatakan, apalagi saya ini baru bergabung setelah
pemecatan setelah pergantian pelatih ya. Saya baru bergabung di timnas ini, dan saya mengatakan bahwasannya ini adalah laga penting bagi saya karena saya menghadapi timnas Indonesia yang notabene-nya timnas Indonesia itu adalah tuan rumah di turnamen ini. Yang kedua adalah Vietnam. Ya, kalau kita lihat kan Vietnam merubah regulasinya ya. Mereka itu merubah undang-undang kewarganegaraannya supaya sangat memudahkan bagi pemain-pemain asing dinaturalisasikan oleh Federasi Sepak Bola Vietnam atau VFF. Nah, ini teman-teman, kalau kita lihat ya dari apa yang dialami oleh Malaysia, memang ya sangat rugi lah bagi Malaysia ketika 4 pemainnya ini mengalami cedera. Pasti sangat rugi ya. Nah, tapi ya gimana pun juga turnamen ya tetap berjalan kan gitu ya. Ya pelatih harus disinilah uji taktik ke pelatih, uji uji kepintaran pelatih itu, uji kehebatan si pelatih itu, bagaimana dia meracikan pemain ini setelah pemain intinya cedera. Jadi harus bisa meracikan pemain itu untuk berhadapan dengan Indonesia, dengan Filipina, dengan Brunei nanti pada saat turnamen berjalan. Nah, bagi saya teman-teman ya, sepak bola itu kan, kalau kita lihat ya, sepak bola itu kan ya kita selalu mengatakan bahwa bola itu bulat, Bang. Bola itu bundar. Ya, memang bundar bola itu. Tapi tentu dengan strategi pelatih, lalu kemudian dengan skill para pemain juga itu lebih penting. Bukan cuman bola itu bundar terus dia gulung kemana-mana, bukan. Tentu semangat pemain, skill pemain, ya, strategi pelatih, bagaimana pelatih itu membaca strategi lawan, itulah yang diperlukan. Nah, tentu strategi pelatih ini juga ya ditopangi oleh skill pemain, oleh fisik pemain. Ya kalau pemainnya sudah cedera, walaupun pemain itu jago, kalau pemain itu cedera, walaupun pelatihnya hebat, kalau pemainnya cedera, ya apa mau dikata? Mau pakai pelatih siapapun kalau pemainnya cedera, ya nggak akan bisa menjalankan semua strateginya, semua misinya itu di lapangan nggak akan jalan. Nah, itu kerugian bagi timnas Malaysia umur 23 jelang putaran laga Piala AFF atau ASEAN Cup 2025 ini yang akan diselenggarakan pada tanggal 15 Juli 2025. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Komen di kolom komentar jika kalian setuju dengan video ini. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.